Halo semuanya, oke, jadi buat kalian yang udah ngikutin gue sejak lama, seharusnya kalian semua sudah tahu bahwa gue ini cukup sering membahas kartun-kartun barat yang memiliki unsur pelangi di dalamnya. Nah, dikarenakan hal inilah, gue melihat ada beberapa dari kalian yang berpikir kalau gue ini merupakan orang yang toleransi terhadap hal tersebut, dan bahkan ada yang sampai mengatakan kalau gue ini merupakan salah satu pendukungnya. Well, di video ini gue akan mengatakan dan sekaligus menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut tidaklah benar. Yes, meskipun gue cukup sering membahas animasi-animasi yang mengandung unsur tersebut, namun tidak jarang gue menolak untuk membahas atau bahkan menonton animasi-animasi yang gue tahu kalau animasi tersebut memiliki unsur pelangi di dalamnya. Nah, salah satu contoh dari kejadian ini adalah kepada sebuah film buatan studio Pixar yang berjudul Luca. Nah, jadi Luca sendiri merupakan film buatan studio Pixar yang disutradarai oleh seorang direktor, screenwriter, dan juga storyboard artist asal Italia yang bernama Enrico Casarosa. Film ini dibuat berdasarkan masa kecilnya beliau di kota Genoa, Italia, dan dikarenakan hal inilah film Luca membawakan banyak sekali budaya negara Italia. Yes, pembawaan tema pada film ini memang sangatlah mirip seperti film Coco yang memiliki tema budaya Meksiko. Pada saat awal perilisan film ini, gue awalnya nggak begitu merasa hype terhadap film ini, namun gue masih memiliki niatan untuk menontonnya. Tetapi itu semua berubah ketika gue mendengar banyak sekali rumor di internet yang mengatakan kalau film ini memiliki unsur pelangi di dalamnya. Banyak orang yang mengatakan kalau kedua karakter utama pada film ini merupakan couple atau pasangan yang tidak begitu ditunjukkan secara gamblang. Hal ini pun membuat gue enggan untuk menonton film tersebut tanpa berusaha mengetahui kebenaran di balik semua ini. Bahkan setelah gue mendengar pernyataan dari orang terdekat gue bahwa ini film sebenarnya nggak memiliki unsur tersebut, gue masih tetap tidak memiliki niatan untuk menonton film Luca. Hingga pada akhirnya, gue memberanikan diri untuk menonton film ini beberapa waktu yang lalu, dan alangkah terkejutnya gue ketika menemukan kalau film ini memang tidak memiliki unsur tersebut. Hal ini pun membuat gue merasa lega dan sekaligus agak kesal, karena dikarenakan rumor tersebutlah, gue melewatkan sebuah film yang memiliki cerita yang sangat relate dengan kehidupan gue. Just kidding. Definitely look at it. Have you ever gone to the human town? Yeah. Nah, film ini bakal menceritakan seekor monster laut yang bernama Luca, di mana ia memiliki kehidupan yang sangat monoton dan juga membosankan. Dikarenakan hal inilah, Luca mulai memiliki rasa ketertarikan terhadap dunia atas permukaan, namun hal ini selalu terhalangi oleh ibunya karena ia seringkali mengingatkan Luca mengenai betapa bahayanya dunia atas dan juga para manusia. Nah, tapi semua itu berubah ketika ia bertemu dengan seorang monster laut lainnya yang bernama Alberto, di mana dia telah tinggal di permukaan dalam waktu yang cukup lama dan ia mengetahui cukup banyak hal mengenai dunia manusia. Alberto memberikan banyak sekali informasi kepada Luca mengenai apa yang ia tahu, dan hal ini pun semakin mendorong Luca untuk terus mempelajari dunia manusia. Mereka berdua pun akhirnya memiliki sebuah impian bersama, di mana mereka akan mengendarai sebuah skuter untuk bisa menjelajah dunia bersama. Namun sayangnya, kegiatan Luca ini akhirnya diketahui oleh ibunya, dan hal ini pun mendorong Luca untuk bisa pergi ke sebuah kota manusia terdekat yang bernama Porto Rosso. Walaupun mereka mengetahui kalau para manusia di kota tersebut sangatlah takut kepada monster laut dan selalu berusaha untuk memburu mereka, namun keduanya tetap kekeh untuk pergi ke sana, dan akhirnya mereka menemukan sebuah dunia baru yang membuat kehidupan mereka berubah secara total. Nah, seperti yang sudah gue katakan sebelumnya, Luca merupakan sebuah film yang sangat relatable buat gue pribadi. Kisah dari film ini sangatlah mewakili para anak-anak yang ingin menjelajahi dunia baru, namun selalu ditahan oleh orang tuanya yang seringkali menakut-nakuti mereka mengenai betapa bahayanya dunia luar. Perkataan orang tua mereka memang tidaklah salah, namun juga tidak selalu benar. Dunia luar memang sangatlah berbahaya dan juga keras, namun tidak semua hal yang ada di luar itu pasti selalu berbahaya. Masih ada banyak sekali keindahan yang ada di dunia luar dan layak untuk dijelajahi oleh anak-anak muda seperti kita. Bagaimana film ini menggambarkan masalah tersebut itu benar-benar bagus banget dan sangat mudah untuk bisa dirasakan bagi mereka-mereka yang mengalami masalah ini. Gue yang hidup di sebuah keluarga yang cukup strict benar-benar bisa terhubung dengan konflik di film ini. Gak hanya dari konfliknya saja, media atau jalan keluar dari masalah ini pun juga gue rasakan di kehidupan gue. Di dalam film, kita diceritakan bahwa kehidupan Luca bisa berubah secara total ketika ia bertemu dengan Alberto yang mengajarinya banyak hal mengenai dunia luar. Nah, kejadian ini juga gue rasakan di kehidupan gue.
Ketika gue bertemu dan berteman dengan satu sosok yang gue temui di masa SMA, seketika kehidupan gue berubah secara total. Dia menunjukkan kepada gue mengenai betapa luas dan liarnya dunia luar, dan hal tersebut memberikan gue sebuah motivasi untuk mengeksplor dunia tersebut. Gue yang dulunya hanyalah seorang bocah yang hidup ala kadarnya dan tidak memiliki tujuan sama sekali, kini telah berubah menjadi orang yang lebih bebas dan memiliki banyak tujuan yang ingin dicapai. Sejak pertemuan itu, gue dan teman dekat gue ini selalu bersama di sekolah, layaknya dua biji yang ada di selangkangan seorang pria, dan kita berdua seperti memiliki tujuan atau impian bersama. Nah, tapi itu semua berubah ketika Luka ataupun gua bertemu dengan sosok lain yang menunjukkan bahwa dunia ini ternyata jauh lebih luas dari apa yang kita ketahui sebelumnya. Nah, di dalam film, Luka dan Alberto bertemu dengan seorang gadis yang bernama Guila yang memiliki impian untuk bisa memenangkan sebuah lomba di Porto Rosso agar ia tidak dianggap sebagai gadis asing di kota tersebut. Nah, dari pertemuan ini, Luka akhirnya mendapatkan banyak sekali informasi baru mengenai dunia manusia dan juga alam semesta. Hal ini pun membuat Luka menjadi semakin tertarik dengan dunia yang dimiliki oleh Guila, namun di sisi lain, hubungannya dengan Alberto pun menjadi sedikit renggang. Nah, kejadian ini juga gue alami namun tidak sama seperti yang ada di film. Dalam kehidupan gue bertemu dengan banyak sekali sosok lain yang menunjukkan gue mengenai dunia yang belum pernah gue eksplor, dan hal ini pun memberikan gue sebuah impian baru dan juga tujuan yang pasti. Impian baru ini jugalah yang membuat hubungan gue dan teman dekat gue ini menjadi tidak sesolid dulu. Meskipun begitu, pada akhirnya kita berdua masih memiliki koneksi bersama dan menempuh jalan yang berbeda, sama seperti yang dialami oleh Luka dan juga Alberto. Nah, dari yang sudah gue jabarkan barusan, harusnya kalian semua sudah bisa membayangkan betapa relate-nya film ini kepada kehidupan gue pribadi. Walaupun film ini memiliki cerita yang sangat relatable, namun gue gak bisa pungkiri kalau film ini juga memiliki beberapa kekurangan dari aspek ceritanya. Sebut saja bagaimana mereka mengakhiri konflik mengenai orang-orang di Porto Rosso yang awalnya sangat membenci monster laut, namun di akhir film mereka langsung bisa menerima mereka karena kehadiran Luka dan juga Alberto. Buat gua, konflik kebencian pada film ini memiliki skala yang terasa jauh lebih besar dan seharusnya diselesaikan dengan cara yang sedikit lebih kompleks. Namun di sisi lain, gue juga bisa mengerti kenapa mereka mengambil jalan akhir seperti ini. Monster laut di film Luka merepresentasikan orang-orang yang tinggal di area tersebut, tetapi mereka dipandang dengan konotasi yang negatif yang membuat mayoritas orang yang tinggal di kota utama menganggap mereka sebagai orang yang asing dan juga berbahaya. Tapi ya, selain dari isu barusan, buat gue cerita dari film Luka ini sangatlah bagus, terutama di bagian setengah awal ceritanya. Untuk karakter-karakter pada film ini, sebenarnya mereka semua digambarkan dengan cukup baik, terutama dari penggambaran ketiga karakter utama kita. Gue sangat suka dengan chemistry yang dibangun antara Luka, Alberto, dan juga Guila. Hubungan chemistry yang dibangun antara Luka dan juga Alberto terasa seperti persahabatan antara dua bocah pinggiran yang memiliki impian besar bersama. Gue gak merasakan adanya intensi ke arah hubungan yang romantis antara kedua karakter ini. Gak hanya dari Luka dan juga Alberto saja, pembangunan chemistry antara Luka dan juga Guila juga dibangun dengan cukup baik hingga menghasilkan sebuah konflik akhir yang sangat emosional dan juga cukup menyayat hati. Gue jujur awalnya merasa agak janggal dengan konflik tersebut, namun setelah dipikir-pikir kembali, konflik ini sangatlah masuk dengan pembangunan ketiga karakter utama ini. Nah, palingan satu-satunya karakter yang gue kurang suka dari film ini adalah dari kehadiran sang antagonis yang gue lupa ini namanya siapa. Sumpah, ini karakter bener-bener nyebelin banget. Gue gak tahu apakah mereka memang sengaja ingin menciptakan seorang antagonis dengan sifat yang sangat menyebalkan seperti ini. Namun kalau misalnya iya, well, gue bisa katakan kalau mereka berhasil menuntaskan tujuan tersebut. Meskipun secara penulisan sudah sangat sesuai dengan apa yang ingin mereka tunjukkan, namun tetap saja gue gak bisa membiarkan akan betapa menyebalkannya ini karakter. Untuk aspek lainnya seperti desain karakter, gue pribadi sangat suka sih dengan pemilihan desain karakter pada film ini. Alih-alih menggunakan desain karakter manusia yang terkesan realistis, mereka malah membuat desain karakter yang terlihat kartunis. Sang kreator dari film ini sangatlah terinspirasi dengan film-film buatan Studio Ghibli, yang mana harus gue akui bahwa terdapat sedikit influence dari anime-anime tersebut, terutama di aspek desain karakter dan juga nuansa yang dibawa. Oh ya, ngomongin soal nuansa, menurut gua film ini sepertinya berhasil membawakan budaya Italia dengan sangat proper dan tidak terkesan stereotype. Setelah berhasil dengan film Coco dengan budaya Meksikonya, Pixar kembali berhasil melakukan hal ini dengan film Luca lewat budaya Italia yang mereka bawa. Tapi ya, gue pribadi juga nggak bisa tahu persis sih apakah film ini memang berhasil membawakan budaya Italia secara akurat dengan benar atau tidak, karena ya gue sendiri pun juga nggak begitu tahu banyak soal budaya Italia.
Secara keseluruhan, Luca merupakan sebuah film animasi yang sangat bagus dan sangat relatable buat beberapa orang. Buat kalian-kalian yang memiliki orang tua yang strict namun memiliki jiwa petualangan yang sangat besar, gue yakin kalian pasti bakal sangat relate dengan film ini. Film Luca sudah terasa seperti kisah anak-anak di pedesaan yang diangkat ke layar lebar lewat media animasi namun dengan sentuhan yang modern. Kalau kamu pernah menonton ataupun membaca mengenai kisah anak-anak pedesaan yang memiliki impian untuk bisa pergi ke kota besar dan berusaha menggapai impian yang besar, pastinya kalian bakal merasakan hal tersebut di film ini. Sayangnya gue baru bisa melihat film yang bagus ini setelah gue berhasil menghilangkan pandangan negatif gue terhadap film ini yang disebabkan oleh para kaum pelangi di luar sana. Jujur aja, setelah menonton film ini dan melihat kembali apa yang telah dilakukan oleh mereka terhadap film ini, gue pribadi sempat kesel dan bahkan hampir sampai di titik yang mau marah. Karena seriusan, ini adalah film animasi dengan tema persahabatan yang sangat-sangat bagus, tapi orang-orang ini malah merusak itu semua dengan membuat skenario kalau kedua karakter ini sebenarnya saling suka dan seharusnya menjadi pasangan. Like, bro, kita ini udah jarang banget loh mendapatkan sebuah cerita fiksi, terutama film animasi ataupun TV series yang membawakan tema persahabatan yang sebagus dan se-wholesome ini. Sekarang ini kita malah lebih banyak disodorkan dengan berbagai cerita pelangi yang gue pribadi sebenarnya udah enak banget, namun tetap berusaha untuk mengesampingkan hal tersebut dan berfokus ke aspek lain. Meskipun pada kasus film Luca, ceritanya nggak hanya berfokus pada persahabatan antara Luca dan Alberto saja, namun tetap gue nggak bakal terima kalau andaikan kedua karakter ini ternyata merupakan pasangan. Kalau andaikan di film memang benar membawakan unsur tersebut dan menjadikan Luca dan Alberto sebagai couple, gue mungkin gak akan pernah mau menonton film ini. Tapi ya, gimana pendapat kalian mengenai film Luca? Apakah kalian merasakan hal yang sama seperti yang gue alami atau tidak? Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!